teman-teman para sepuh kira-kira terkait penamaan, karena gini fenomena di Sumber Manjing ya ngapunten. Ketika hari peringatan 1 abad di kabupaten, kalau niku dibully yang MBC saat itu gara-gara bawa jaranan sing kulite sing babine halal itu. Karena digoreng halal ya. Babi sing halal dirambak kan. Nah itu saya dibully, mosok kiai arep dijak ndaki. Nah, pemahaman seperti ini yang ngomong nggih. Ngapunten itu ada fakta sosial ternyata di daerah saya itu walaupun berdekatan gitu dengan hal-hal yang seperti itu tapi menolak. Nah ini kan peran Les Bumi, bahkan kemarin di grup MBC ada yang menanyakan ada nggak yang punya buku sejarah Les Bumi. Nah ada, tapi itu kan kajian ilmiah. Bayangin kajian ilmiah dibawa ke masyarakat itu saya kira pencontot ya. Nah, kita bisa tahu Mas Gofur lah yang mungkin berkecimpung dengan masyarakat agak intens. Kira-kira nek ngomong ke islamisasi atau apa, kira-kira kan masyarakat kan nggak bisa menerima itu. Kecuali masyarakat itu Mas Jos kabeh. Kita tambahan Cak. Nggih. Dia sudah cek coba kayak teman. Enggak. Makanya ini kan semakin kita semakin terbuka pikiran kita untuk mensiasati lah bahasanya. Kalau yang kita masukkan di awal tadi kan sosialisasi kita di internal. Berarti di internal orang-orang NU yang di struktural lah, BC, PC sekalipun. Nah itu satu. Tapi yang ke apa istilahnya yang apa? Yang sing di grassroots itu namanya kulturalnya ini. Saya tidak tahu kendala atau kondisi di MBC yang lain. Artinya keberadaan Les Bumi itu pelakunya ya opo. Saya mohon maaf ya, di Karangposo bukan masalah apa-apa. Ya alhamdulillah lah wis iso lambe pacarane. Contoh misalkan, ini akan lebih bagus karena saya sudah minimal sudah menginventaris lah. Saya ke kecamatan menginventarisasi, ya menginventarisasi jaluk data lah ke kecamatan, apalagi teman-teman kepala desa kan, saya kan masih diberikan kemudahan lah, misalkan untuk mencari informasi apapun kan mudah. Nah itu dari sekian puluh anggota kesenian itu akan terus terang ya akan saya undang, kita undang lah bahasanya. Nah tapi di tempat yang lain seperti apa? Ya wong wis kowe MBC ini dhewe ora gelem MBC ini gelem apa dhewe gak gelem ngopeni apalagi ya terus opo jalannya Les Bumi. Kan ada beberapa kendala. Jangan kan seperti itu. Mungkin kating ngumpul dhewe ambek ya bukan kita memakan ini fakta kan ya. Mungkin dengan lebih paham Pak Aziz mungkin sekali waktu sharing dengan teman-teman yang di MBC. Kating ngumpul kegiatan koordinasi antar pengurus Les Bumi saja ini mungkin ya berat lah untuk jalan. Apalagi misalnya ada program seperti itu menjalankan programnya saja ya pasti akan lebih susah lagi. Nah ini harus kita cari solusinya karena sebenarnya ya campur tangan dari MBC NU sendiri itu harus imbang. Di saat kalau sudah ada itu merupakan program dari pusat mau tidak mau dari cabang, kemudian anak cabang MBC ini sendiri kan juga harus mau. Itu contoh kecil aja lah. Kalau di Karangposo saya masih bisa. Saya mungkin setelah Lebaran nanti ya semoga saja setelah hajat saya di BKD sini selesai, saya itu malah ingin mendatangkan yaitu pengurus syukur nanti misalkan bisa semua ya kita dapat paling berapa ratus orang. Tapi ini kan tidak di lain tempat dia kendala tersendiri. Padahal ini peluang. Di lain sisi banyak sekali ternyata orang-orang yang di kultural ini ngomong, Pak, aku jadi ingin malah di Les Bumi. Itu orang-orang yang dari kecap agama dan sebagainya. Mungkin ini yang perlu perlu dorongan dari PCNU sendiri dan MBC sendiri yang jadi kita ini memang harus membongkar nabrak tembok sing tebel harusnya. Ya sekali jadi dicor lah tambah. Langnya. Jadi itu tandanya.
Oke. Eh, terkait kendala itu kan memang beda-beda. Jadi mungkin nanti itu apa kita coba cari formulanya itu ketika entah itu ketika raker atau ketika pra atau pasca itu nanti coba nih perlu dipetakan karena lawang rabi kan butuh pendekatan nanti kira-kira nah biar tidak panjang lebar monggo Pak Yasin nih monggo terkait masukan di semuanya lah boleh-boleh. Kita tampung dulu nanti untuk pra-raker sampai rakernya. Monggo Pak Yasin atau Mas Gofur. Pak Yusuf juga. Aduh, itu Pak. Coba sama itu dulu warna aku monggo, Mas Yasin dulu nambah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Bumi Gus, Kiai Gus Kahri. Alhamdulillah pertemuan waktunya menyimak dari mulai awal dari tadi itu alhamdulillah di Sumber Budung ini untuk Lus Bumi terbuka lebar. Bahkan setiap kegiatan itu pasti nyangking Lus Bumi. Pasti nyangking Lus Bumi. Ide-ide Lus Bumi juga digunakan di MBT Sumber Budung. Jadi sebenarnya kita sebagai Lus Bumi itu tidak boleh apa itu namanya untuk tidak mengide. Jadi kita harus mengide, kemudian kita laksanakan. Momen-momen penting itu harus kita tangkap. Seperti misalkan selamat Idul Fitri, selamat menunaikan ibadah puasa. Itu kita membuat video, kita membuat meme, kita share di grup Lus Bumi, kita share di grup pengurus yang itu di-share oleh semua anggota. Seperti itu. Itu yang dilakukan di Sumber Budung seperti itu, Mas. Jadi ada ide misalkan kemarin itu ada ide, ayo Mas gaya kaos cuma 3 orang, saya, Mas Yasin sama Pak Narto. Ternyata yang buat kaos 31 orang, seperti itu. Dan kita buat kayak usulnya Gus Aziz kemarin minta rekomendasi, Mas gambarnya kaos itu bagaimana, kan Mas? Untuk bisa sambung antara Sumber Budung dan Kabupaten. Dan ternyata aja Mas sesuai dengan keadaan lokal di sana. Sudah kita tetap kita ini nggak dipakai ya. Ternyata kita pakai nah itu ternyata bisa dipakai di mana-mana gitu loh. Kita hadir di pengajian, kegiatan bukan kegiatannya NU dan kita pakai Lus Bumi. Kemudian kita ada kegiatan kumpul komunitas kuda lumpur, kita pakai Lus Bumi. Kita ada kumpulan banteng, ya kita pakai Lus Bumi. Seperti itu. Minimal minimal kita mengenalkan identitas kita itu ternyata ini NU itu ada lembaga seni muslimin yang itu punya sejarah panjang. Baru kalau ada orang tanya, Lus Bumi itu apa sih Mas? Ya kumpulannya awal dewi ini. Seperti ini bahasanya. Ya kumpulannya awal dewi seperti ini. Seperti itu. Bahkan terkhusus saya itu dari dulu itu sama Kiai itu diutus untuk belajar karawitan, belajar yang seni seperti ini, sehingga saya sering diundang, kemudian sering berkumpul dengan orang-orang jaranan, orang Bantengan, dan saya selalu pakai sarung, pakai kopiah hitam, seperti itu. Jadi identitas santri itu tidak ditolak di Sumber Budung. Kalau dulu misalkan opus ya mandiri sarungan, ternyata sekarang tidak. Bahkan banyak yang meniru. Bahkan ada salah satu kelompok jaranan itu sekarang membuat padepokan wong NU di Sumber Budung itu seperti itu. Ya karena apa? Ya karena yang bisa menaungi beliau-beliau itu ya NU. Muhammadiyah tidak mungkin nyemut dupon seperti ini. Kan seperti itu. Apalagi makani banteng kan nggak mungkin ya. Angon banteng nggak mungkin. Dan makan sapi. Nah itu harus kita tangkap. Toh mereka juga tahlilan. Toh mereka juga istighosah. Seperti itu. Nah, ada memang salah satu tokoh itu yang tidak sepakat dengan kita itu ada. Tapi kalau semuanya tidak sepakat dengan seperti itu, kemudian mereka itu akan lari kemana kalau tidak ke kita, seperti itu. Maka kita jalin saja komunikasi kiai-kiai yang yang kultur saja.
yang bisa menerima wayang, yang bisa menerima jaranan, yang bisa menerima tidak mengenai itu. Kalau orang yang kaku-kaku, ya cukup kita sorangi, kita jual izin, jual pangestu yai, sudah itu saja. Jadi ngoten nggih. Kalau kita nurut seperti itu, wong enu kaku-kaku kabeh, terus bumi nggak akan hidup. Kemudian seni juga nggak akan hidup, seperti itu. Terus juga teringat kemarin itu juga saya salah satu tim yang keliling di Malang Selatan. Kemudian sama Bu Manani waktu itu, kemudian sama teman-teman yang lain sampai ke Sasar. Itu juga alhamdulillah juga ikut. Tentunya semangat berbudaya ini harus tetap kita perkuat setiap waktu, karena NU ini bisa kuat itu hanya melalui kultur seperti itu. Kalau pinter-pinteran ilmu fikih itu sudah banyak, tapi yang untuk melemeskan itu yang lewat budaya seperti itu. Mungkin itu Mas. Aku tambah Mas. Jadi nambah yuk kayak sih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa ya, Kepala Desa dan jajaran pengurus dari Ketua Alis Bumi, ya Ketua Alis Bumi, tapi tetap melekat yaitu jabatannya kedinasan yaitu Pak Kepala Desa. Terus lalu Bapak beserta tim yang ada di Karangkloso, juga Pak Ketua kita, Pak Ketua Pensiun Bumi beserta tim. Timnya berarti ya yang mengikuti. Setelah 5 awal alhamdulillah. Jadi mungkin sedikit yang perlu kita kita tanggapi, mungkin juga kita perkuat yang disampaikan Pak Ketua Alis Bumi dari Karangkloso. Jadi mungkin memang ternyata kita berjalan di dalam Les Bumi ini juga unik, kemudian juga perlu telaten dan kreatif itu. Karena kalau semisal kita berjalan sesuai dengan yang disampaikan Mas Kopur, ini kaku-kakuan gitu ya, kaku-kakuan, kemudian semua berjalan harus sesuai dengan fikih ya Mas. Nah, seperti itu kurang indah, keindahannya kurang. Maka seperti itu, sehingga apapun di dalam NU itu sesungguhnya adalah sangat lengkap, kemudian juga insya Allah bisa mengayomi karena sangat lentur. Nah, maka Les Bumi ini ada atau dibentuk itu adalah dalam rangka untuk kelenturan ini, terutama untuk dakwah di bidang seni dan budaya. Kemudian mungkin Mas Ketua ini mulai pertama di Berpucung dulu ya, 2000 berapa dulu itu 2020 ya Mas ya, 2020 sama 2021 itu kita juga sebenarnya sudah terbentuk, kemudian kurang maksimal. Pernah kita sampaikan Gus Ajis itu ke Pak Ketua MBC, waktu itu yang pertama kita sampaikan ke Pak Sekretaris, karena kita ingin bergerak, tapi kita tidak menafikan bahwa kita membutuhkan penyokongnya, yaitu paling tidak ya bensin lah gitu kan, kita ngumpul juga perlu. Nah, itu kemudian kita sampaikan, Mas Gubernur mungkin juga masih ingat, jadi bagaimana caranya lembaga kita yang bagus ini supaya bisa berkembang begitu. Kemudian yang paling utama itu adalah penyokongnya untuk bergerak, itu adalah peternak. Nah, ini bagaimana yang di MBC terutama mungkin nanti Gus Ajis ini bisa memberikan masukan, paling tidak di situ kan ada istilahnya Najisnu ya, Najisnu mungkin dari Les Bumi yang sudah aktif, kemudian juga inovasinya banyak, itu perlu disinergiskan Gus, sehingga ada sedikit lah bantuan, sehingga nggak apa-apa mandiri ya, karena kita ibadah, tapi alangkah lebih baiknya kalau ada dukungannya juga kan gitu. Nah, ini yang kita sampaikan dulu ke Pak Ketua MBC Abah Rohim,
Bah, misalkan kita dari Les Bumi, bagaimana? Karena kita juga ingin mandiri, kita nggak mau terlalu membebani MDC. Bagaimana caranya supaya kita punya kas seperti itu. Kemudian mungkin insya Allah di berikut ini nanti kita ada komplongan itu loh Gus. Setiap pertemuan itu kita sudah sepakatkan kemarin masih beberapa. Nanti kita tidak lanjutin lagi, kita komplongan gitu. Sehingga kita punya banyak program, kita kepingin turun silaturahmi ke sesepuh-sesepuh. Dan kita juga ingin menggelar acara festival seni budaya dan sebagainya. Kita ada gocelannya, terutama di bidang penganggaran. Begitu Gus. Itu, dan alhamdulillah Sumber Pucung kita minta dukungannya kepada Gus Aziz dan tim sebagai yang di DC untuk senior kita. Ya, alhamdulillah Sumber Pucung semangat, ibu-ibu bapaknya juga banyak, jadi dari Sumber Pucung bukan hanya dari bapak saja Mas Aziz, kemudian dari ibu-ibu juga banyak, dari adik-adik kita yang potensinya besar di bidang seni, segalanya itu alhamdulillah juga banyak. Itu yang di Sumber Pucung, tinggal kita mengemas, memanfaatkan potensi ini supaya Les Bumi bisa memberikan yang terbaik untuk NU begitu. Mungkin hanya itu Gus Aziz yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo yang lain. Mas Slamet mungkin dari Singosari. Mas Yusuf, Konco Kusumo, monggo. Monggo sarannya, masukannya nopo. Kita tampung sini. Tukar pendapat. Keren. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pamadukan sedaya kemawon cinlekne sebagian kula sebutaken sebagian boten nggih kaya kirang sae dan padahal ten mriki niki kathah sing ampuh-ampuh sing boten pati ketinggal niku kathah. Yen koyo-koyo aku nyebut Pak Lurah tapi kok gak disebut. Niki dadose sedaya kemawon. Nyun pangapunten nggih. Lekne kados niki wau kula mirengaken dhateng MWC Rindu niki sampun saestu ten Sumber Pucung ten Karangkoso wonten sing mandhegani. Alhamdulillah ten Bonjo Kusumo niki sangat unik. Uniknya napa? Nggih kados sing disampaikan Ketua Les Bumi Karangkoso wau ngumpulaken pengurus niku lho pengurus ini. Nopo malih kita damel agenda. Tentuku kok melibatkan banyak orang. Sing pernah terjadi ten MWT kula niku ketika damel event. Alhamdulillah waktu niku pengurusnya sik rada lumayan kompak. Dengan acara sing didamel dadak. Terus anggaran danane nggih patungan. Dan patungane niku cuma dari pengurus tok. Dugi Jawi nggih mboten wonten. Napa malih sing pirose Cak Yasin niku dugi MWC. Waduh, berat. Betul niku memang kendalanya sing terutama pengakuan dulu. Tapi dari Les Bumi niku wau untuk mencari pengakuan itu akhirnya punya strategi kiambo. Nah, mungkin strategi ini nggih rada lucu. Nggih pertama ten mriko niku tanpa pergerakan. Terus mengenalkan yang tanpa pergerakan. Niki unik nih. Jadi mengenalkan Les Bumi nggak usah butuh pergerakan. Lek tentu pokoknya paling unik Konco Kusumo ini. Bahkan ten Konco Kusumo akhirnya lo mikir piye carane Les Bumi iki ketok tapi nggak usah bergerak.
polanya sing bergerak gano. Akhirnya nopo ten niku kula ndamel kaos. Nah, kaos niku wau sing kula kean tumbas niki sanes tiyang les bumi tok. Termasuk koramil kula kean tumbas. Tuh, koramil deh ya les bumi. Kula mboten sah napa ngomong les bumi ini apa sebuah wae kaos e ono lak urusan. Wis gak usah bergerak tapi bangga ketok mengoten to. Termasuk pendekare jalanan di ngonten. Waduh, iki les bumi kok ketoke jalanan kok gak apa-apa sampean lak ketuane jalanan. Ngapunten les bumi setengah rada Jawa, bahasa Indonesia toke angel. Akhirnya ya alhamdulillah dugi guru niku wonten sing kula kenging tumbas. Alhamdulillah purun. Terus beberapa orang-orang sing sanes les bumi akhirnya damel kaos les bumi. Bisa kete bergerak les bumi nggih namung niku wau, bergerak yang tanpa bergerak. Betul. Unik nih. Tapi alhamdulillah mungkin itu sing saged dilakoni ten Poncokusumo. Mungkin kalau untuk program-program ke depan terutama itu secara kados sing disampaikan kalau wau penamaan divisi. Ini jujur kula ki mbok niki nate WA Mas Jari. Alhamdulillah dereng dijawab kantos sakniki. Mas divisi les bumi ku jenenge opo kok angel-angel. Tuh. Kula terus terang ngoten. Lagi aku dhewe sing wong les bumi gak roh. Lah apa maneh wong sing kudu les bumi terus gak roh les bumi, tambah mumet nih ukurane. Dan kula sangat setuju lek divisi niku wau secara penamaan niki saged dikenali ngoten niku. Nek ten desa nggih, misale les bumi ku ana apa ae? Oh, les bumi ku ya ana sobok, ya ana nambani wong-wong ngono iku wis. Tapi les bumi ndek Poncokusumo ya iso ngrukyah barang. Di ngapunten, soalnya pernah les bumi Poncokusumo ngadakan rukyah masal. Soalnya kebetulan ketua rukyah PAJ Poncokusumo nggih kula nyampe. Repot nih Terus les bumi satu-satunya les bumi waktu niku tasih ketua PT Empu Fanani nggih. Iki ben gak diruyah kula. Tasih Empu Fanani. Niku les bumi Poncokusumo mengadakan rukyah masal niku 3 kali. Alhamdulillah, mek ngoten niku dok. Ya, niki harapan kula secara penamaan niku wau saged dikenali kali khususnya yang awam masyarakat niku mawon untuk program-program secara masukan ke PC mungkin niku mawon. Nggih mungkin niku mawon saged kula aturaken nggih menawi wonten kirang langkunge nuwun pangapunten. Masalah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semuanya kita tampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ten mriki mboten bahas masalah strategi, masalah program nggih. Cuma kula usul mengajak paling enggak kita enggak mengenalkan les bumi dulu. Kita cari tahu dulu inti apa, kita muhasabah dulu gimana pandangan orang luar itu terkait les bumi ini seperti apa gitu. Kok kan kalau di dalam internal sendiri kan sudah paham. Nah yang di luar ini pemahaman ke kita ini seperti apa gitu. Untuk internal PC les bumi kan mungkin juga masih banyak yang belum ngerti gitu terkait jalan-jalan kita yang kemarin itu seperti apa gitu, apa ada yang ditambahkan atau enggak, apa ada yang salah, harusnya gimana kan gitu. Enggak langsung masuk antok gitu loh, langsung paling enggak ngocol lah ayo dewi guys bener gak ya, bener gak ya kan, mungkin itu
untuk kedepannya paling enggak lebih banyak muhasabah lah ngobrol sedikit. Siap. Mungkin Mendengar berarti ya, mendengarkan ya. mendengarkan. Mungkin itu yang bisa saya usulkan lah. Mungkin ada di sini ada tambahan dari Pak Jos. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sosialisasi lesbian. Sebenarnya kita yang di daerah Kidul tapi Roba Etan, Turen, Benanggung itu kita sudah bergerak. Tapi memang benar-benar di luar NU. Jadi kalau di Turen dan Sumermanjing itu kami kalau Mas Dahri itu sudah masuk di beberapa komunitas kebudayaan, salah satunya di Afrika. Kemudian kemarin itu sempat beberapa ide-ide kita itu sudah dilaksanakan untuk merekrut itu, karena kalau dilihat dari kultur di Turen sendiri di MBC pengurusnya itu mesti double-double. Rekomnya itu pasti double-double. Nah, kita ini mau cari tenaga itu yang seperti apa kan juga bingung. Sedangkan untuk teman-teman yang IPNU atau IPP itu ya sangat luar biasa kegiatannya. Nah, kemudian kita kemarin itu sempat bikin acara waktu itu untuk ikon Turen, salah satunya kita dengan Turen Tapada plus membuat ikon dengan di Turen. Dan alhamdulillahnya itu teman-teman yang lain itu, yang komunitas yang lain itu malah kita yang diajak untuk berdiskusi itu. Salah satunya kita bikin ikon pendirian Arca Ganapati, Ganesha Ganapati, bukan Bhairawa Chandra. Itu sudah terlaksana. Kemudian di sisi lain, di situ kita mulai dikenal. Salah satunya waktu itu kita bikin acara lomba penulisan sinopsis tentang Turen Tapada. Itu lintas agama. Dan kita sudah mendapatkan grup, tinggal kita mengeksekusi untuk bikin workshop dan macam-macam. Waktu itu kita nggak pakai nama Lulus Bumi. Ya udah kita ayo ngopi bareng gitu. Ternyata ada beberapa teman itu, loh ini Lulus Bumi dari PCME. Akhirnya mulai kenal. Nah itu malah yang banyak itu dari luar NU yang pelajarnya itu, plus guru-gurunya. Memang bener-bener Pancasila udah di situ. Kalau kita golei konco-konco sing wis pengurus mesti double-double pengurusane. Sing DPC dadi Les Bumi, di MBC, isik di Ansor, isik di Bangsor, isik di Lasisnu. Ya sementara mungkin dari sisi sosialisasi terus untuk nama-nama divisi sementara di luar NU misalnya, di luar NU yang struktural itu jadi menarik, itu malah menjadi satu ketertarikan, dia daya tarik yang khusus. Loh, klasik namanya. Tapi kalau di internal memang wah wangel ini jenenge. Ya mungkin namanya kalau tetap nama itu, tapi nama yang lain kita simpelkan, tapi nama yang lama tetap kita gunakan. Ini loh namanya yang sebenarnya. Itu panjangannya juga perlu sampaikan mungkin gitu. Iya. Kalau untuk internal kan saya rada-rada angel. Asli itu lebih film aja. Ya. Tapi kalau untuk menjadikan daya tarik itu keren sebenarnya. Iya, nama itu keren. Karena beberapa pelajar-pelajar di Turen itu sama guru-gurunya itu malah tertarik loh. Kok asik ini namanya? Apa namanya klasik banget gitu katanya. Padahal itu kayak singkatan aja ya. Singkatan. Nggih. Ya lumayan. Kita sudah melakukan sekitar 200 peserta mas ya, yang di grup itu, untuk yang ingin dilatih untuk menulis sinopsis. Itu dari semua kecamatan, maksudnya dari Kawadanan Turen itu Gondalegi, Sumermanjing, Dampit, Ampel Gading, Wajak, Teloyudo. Itu sudah segitu. Dan itu pelajar non NU, lintas agama. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Karangploso dan juga Bapak Ketua Lesbumi Gus Ajis Soho, rekan-rekan semuanya. Di sini saya cuma mau menambah ya. Di sini di Lesbumi ini saya mau mengembangkan itu yang namanya mocopat. Karena apa? Mocopat itu kalau peninggalannya para wali seperti itu Dananggulo, itu peninggalannya Sunan Kalijogo. Lah itu saya mau mengembangkan itu